Kita ini dicintai oleh masyarakat. Buktinya tuh surveinya kita di atas DPR. Kalau khusus untuk satu nama itu Lanyala. Dan konstitusi kita hari ini perlahan itu sudah dikebiri. Cuman dikasih 1 tahun itu 7 kali. Penguatan kelembagaan dalam struktur kekuasaan kita terus-menerus berjalan. Ada yang kita upayakan dan ada yang berjalan seperti zaman berjalan pula. Kali ini saya akan berbicara tentang Dewan Perwakilan Daerah atau DPD. Sejujurnya sampai hari ini saya masih tetap pada pikiran saya, karena saya pernah bertandem dengan DPD selama 10 tahun, saya masih tetap yakin bahwa hanya ada 2 pilihan bagi lembaga negara yang sejujurnya sangat kuat ini. Apa itu? Mendapatkan penguatan dalam konstitusi kita dan atau dibubarkan sama sekali. Di Amerika Serikat, anggota-anggota DPD itu bernama senator. Dan Anda bisa membayangkan betapa kuatnya senator di Amerika. Tentu saja berbeda dengan sistem kita di sini. Tapi karena kita sudah mengambil pilihan itu, menghadirkan DPD dalam sistem konstitusi kita, maka sebenarnya sayang sekali kalau kemudian kita membiarkannya seperti sekarang. Seperti sekarang seperti apa? Kita akan membahasakannya dengan 3 orang narasumber saya hari ini. Yang pertama adalah Saudara Fahrul Rozi, Ketua Komite 1 Dewan Perwakilan Daerah dari daerah Aceh, daerah pemilihan ya namanya. Dapil juga gitu ya. Yang kedua adalah Ketua Komite 2. Kalau di DPD itu namanya komite. Kalau di DPR namanya komisi. Ketua Komite 2 DPD RI Saudara Bustami, sahabat saya, dari daerah pemilihan Lampung. Ya. Yang ketiga, sahabat lama saya, dulu di DPR sama-sama, sekarang malah meloncat ke samping gitu ya. Di DPD Kiai Bahasim. Waduh. Saya menyebutnya Kiai Bahasim, Ketua BULD, Badan Urusan Legislasi Daerah. Siap. Dari daerah pemilihan Kalimantan Selatan. Bapak-bapak yang mulia, yang terhormat, para senator, selamat datang di sebuah forum kecil Akbar Faisal yang sensor ini. Sebenarnya saya mengundang Ketua DPD-nya, Pak Lanyala Mataliti. Ternyata beliau sedang berada di Mamuju. Bapak-bapak, saya sudah memberikan pembukaan tadi. Ya. Berikan saya dan kami alasan agar kemudian lembaga di mana Anda berada ini lebih memilih untuk tetap diberdayakan, dihadirkan dan diberi penguatan. Bukan sebaliknya. Berikan kami penjelasan dan argumen untuk itu. Mungkin barangkali dimulai dari Pak Fahrul Rozi dulu. 2 hal. Yang pertama adalah terkait dengan senator Amerika. Oke. Proses panjang menuju senator Amerika itu membutuhkan waktu lebih dari 100 tahun. Sehingga senat di Amerika atau senator di Amerika itu mampu menjadi lembaga yang sangat diperhitungkan. Berbeda dengan Indonesia yang kita masih berumur 16 tahun menuju 17 tahun. Artinya kita yakin pada suatu titik nantinya Republik ini akan memiliki ketatanegaraan dengan struktur senator Indonesia yang memiliki kewenangan yang jauh. Artinya proses kita hadir di sini di DPD untuk memperjuangkan ke arah sana itu adalah bagian proses sejarah yang kita ciptakan. Ya untuk apa juga kita duduk di DPD tapi hanya menikmati apa yang sudah ada. Tapi ada proses perjuangan yang kita lakukan menuju ke titik itu. Yang kedua, saya ingin katakan bahwa apakah ini diperkuat atau dibubarkan? Saya lebih setuju premis kedua, dibubarkan. Dengan catatan kita dibubarkan setelah kita berani melawan oligarki. Kita lihat kekuatan oligarki. Saya suka. Kalau DPD ini dibubarkan, berarti Republik ini murni dimenangkan oligarki. Karena oligarki inilah yang menjadi lawan dari kekuatan rakyat. Jadi kita ini representatif daerah. Lawan dari kekuatan daerah adalah oligarki. Nah kalau DPD dibubarkan, berarti momentumnya adalah kemenangan oligarki bagi Republik dan kekalahan demokrasi. Lah kalau dari situ kemudian arahnya kemana?
Ya, tentunya ini menjadi sebuah kesadaran politik masyarakat. Kita siap nggak dibubarkan atau tidak? Karena yang kita lawan sekarang oligarki, ketidakadilan, kesenjangan ekonomi daerah, dan ketertinggalan daerah yang hari ini menjadi kewenangan dan tanggung jawab DPD. Nah, ketika itu dibubarkan, rakyat akan sadar bahwa perjuangan dan perlawanan DPD ini bukan main-main. Kita disumpah di bawah Al-Quran, disumpah di bawah Pancasila. Anda yakin masyarakat atau rakyat akan mulai paham bahwa ternyata oligarki akan menang kalau misalnya DPD dibubarkan? Nggak yakin? Artinya ini menjadi sebuah indikator. Bubarnya DPD pada satu titik itu karena perlawanan yang dilakukan DPD itu gagal. Apa yang kita lawan? Yang tadi ketidakadilan daerah, ketertinggalan daerah, perlawanan oligarki yang sangat masif dan sangat kuat. Dan ini adalah pertarungan demokrasi. Posisi DPD adalah ujian demokrasi pasca reformasi saat ini. Pak Bustami, sebenarnya apa yang Anda lakukan? Apa yang telah Anda lakukan untuk kemudian kita merasa bahwa DPD itu penting dan perlu ada bagi kita? Ya. Lawang kewenangan Anda nggak ada kok, tidak hanya sampai pada tahap pembahasan bersama tapi tidak memutuskan. Iya, tingkat satu lagi. Tingkat satu. Dalam hal legislasi, kemudian penganggaran Anda tidak punya peran apa-apa. Betul. Lalu terus sebenarnya apa yang telah Anda lakukan? Ya, Pak Akbar, jadi itulah sebenarnya kerisauan kita semua ya. Jadi idealnya bangsa ini dengan biaya yang besar melalui sebuah reformasi, membuat struktur bernegara ini yang menuju keidealannya, ada eksekutif, legislatif, yudikatif, di mana kita berbicara dulu. Sebenarnya DPD itu menurut pikiran saya nih Pak Akbar, orang kampung nih, dulu idealnya mau ke Jakarta itu ya kita ini betul-betul lah orang desa, karena kita ini ngalami ngurus daerah itu, apapun kebijakan Jakarta akhirnya yang punya dampak itu kita. Oke. Kita yang punya dampak. Tambang ada di kita, duitnya semua dibawa ke Jakarta. Hutan digundulin, semua kena banjir segala macam, yang dampak kita. Bayangkan kalau di Jakarta ini dengan pola yang model kayak kita sekarang ini, koalisi besarnya menyatu seperti ini, siapa lagi akan membawa misi daerah ini? Lah ya, pertanyaan saya itu adalah sebenarnya apa yang telah Anda lakukan? DPD maksud saya. Ya. Ini sebenarnya pertanyaan yang tidak hanya untuk periode sekarang. Betul. Bahkan sejak 16 tahun yang Betul. lalu ya. Tapi Ya. kan saya harus bertanya dong. Betul. Karena ini ditonton oleh jutaan orang. Betul. Apa yang sudah Anda lakukan untuk kemudian kita mengatakan, oh iya memang layak ini masih hidup nih DPD-nya gitu. Ya, mungkin per hari ini kita mau tidak mau berjuang tiap hari ya, menyuarakan apa yang menjadi kerisauan kita. Kerisauan ini kita lakukan tentu kalau secara konstitusional kan ada mekanismenya. Mekanisme normalnya ya mengikutilah kegiatan-kegiatan yang memang sudah terjadwal melalui RDP ini, RDP itu dan sebagainya. Tetapi dengan kewenangan yang terbatas ini, Bung Faisal, kita tidak punya daya apa-apa pada saat kita sudah menyampaikan ini keluhan kita soal perkebunan saja. Semua hasil kebun itu perkebunan. Ya, yang notabene 80-90% lahan daerah kita itu memang lahan perkebunan. Duitnya semua dibawa ke Jakarta. Kita minta bagi hasil yang kepada daerah penghasil, nol besar, Bos. Kita cuma dikasih apa? Dikasih PBB doang, ngurus yang rumah-rumah yang gubuk-gubuk, rumah-rumah yang non permanen, yang nilainya PAD-nya sangat kecil. Pak Bustami, Anda tidak menjawab pertanyaan saya. Jadi apa yang Anda lakukan secara konstitusi ya? Betul. Kita berbicara tentang isu besar loh. Ya. Kita tidak berbicara seperti, nah ini juga seperti kebanyakan anggota DPR kok berbicara tentang apa namanya itu daerah kecil segala macam. Ya. Saya bertanya hal yang sama kepada Anda. Ya, yang sudah kita lakukan upaya-upaya itu, ya. Upaya-upaya daripada kita melakukan bagaimana memasukkan legislasi, bagaimana kita menyampaikan, menyuarakan ini harapan. Tapi fakta hari ini, setiap yang kita usulkan selalu mendapat kesulitan untuk mendapat persetujuan, untuk mendapat pembahasan. Kesulitannya dilakukan oleh siapa? Ya, kesulitan kita ada di ruang sebelah, di DPR. Apa? Di DPR? Banyak sekali. Menghambat Anda ya? Banyak sekali ya. Okay. Banyak sekali usulan daerah yang ya jangankan itu Bang Faisal ya. Yang sekarang ini menjadi kerisauan kita. Ya, pilkada berkali-kali ya, kemudian pemilu yang memakan korban orang daerah 700 lebih. Dan ini kita lihat 2024 sudah sesuatu yang sangat mengkhawatirkan kita.
Masa kita minta dimasukkan prolegnas soal revisi undang-undang pemilu? Tapi ternyata tidak diakomodir. Oke, sampai di situ. Seperti itu. Bib, Siap. gaji, fasilitas antara Anda DPD maksud saya dengan DPR sama. Saya nggak mengetahui DPR gimana. Iya. Saya beritahu sama, kan saya pernah di DPR. Lah, pertanyaan saya itu begini kepada Anda, karena Anda kan Ketua Badan Urusan Legislasi Daerah. Iya. Daerah itu menikmati peran Anda nggak sih? Ini saya mencoba mengaitkan antara pertanyaan kepada dua senator yang lainnya. Iya. Bagi daerah itu Anda ada gunanya nggak sih? Mohon maaf dengan pertanyaan ini. Saya terima kasih banyak itu Bang, pertanyaan bagus. Sangat bagus. Pertanyaan Abang mengenai kinerja saya atau peran DPD secara umum? DPD, kita bicara DPD. Saya sangat meyakini bahwa daerah saya khususnya, saya mewakili dapil saya, sangat merasakan kehadiran DPD. Seperti apa? Ini berarti satu-satu berarti ini Bang. Iya enggak, maksud saya kita bicara berarti contoh kan. Iya, maksud saya beginilah. Ini kan Anda DPD ini mengelola anggaran. Iya. Ya kan? Baik atas nama kegiatan maupun atas nama personal bernama gaji segala macam. Kewenangan sudah dijawab oleh teman-teman para senator yang lain tadi. Pertanyaan kemudian adalah berapa dana anggaran atau kebijakan-kebijakan negara yang berhasil di-endorse oleh DPD untuk daerah-daerah? Kira-kira begitu kan pertanyaannya? Kalau mengenai budgeting tadi kan Abang udah tahu sendiri bahwa kita tidak punya kewenangan budgeting. Tapi kalau Abang menanyakan tentang masyarakat kita merasakan nggak kehadiran DPD? Saya mengatakan merasakan. Abang dulu kan pernah ke Banjarmasin. Bagaimana airport kami, waktu itu saya bikin statement pada periode yang lalu, airport terburuk sedunia akhirat. Karena itu seperti hanya gudang saja. Dan viral di media. Dan itu sangat viral. Iya. Saya ingat kan Bang? Ingat kan? Hari ini sudah alhamdulillah berubah Bang. Itu alhamdulillah, saya bukan menafikan peran yang lain. Karena tentu yang namanya membangun kita harus sinergi semua. Tapi saya punya bukti-bukti otentik bahwa itu kita bicara tentang bandara di Banjarmasin itu. Iya. Itu apakah penganggarannya disetujui oleh DPD? Tidak melewati penganggaran dari DPR? Tapi kan masalah pembangunan itu banyak hal Bang, bukan hanya anggaran. Tapi sejak dulu pemerintah mengatakan anggaran siap, Angkasa Pura mengatakan anggaran siap. Kita melakukan supervisi, banyak hal di sana, problem-problem seperti lahan masyarakat, lahan yang diklaim oleh TNI Angkatan Udara, dan kita di sana hadir. Jadi kalau Abang menanyakan apakah masyarakat merasakan kehadiran kita, iya, masyarakat Kalimantan Selatan merasakan kehadiran saya, DPD. Kenapa saya katakan demikian? Bang, saya dulu terpilih 268.000 yang memilih saya. Hari ini mencapai mendekati 400.000, kurang sedikit. Kalau mereka tidak merasakan kehadiran kita bekerja untuk daerah, tentu mereka tidak akan mengapresiasi dukungan yang begitu besar. Oke, itu bisa kita perdebatkan. Oke, baik. Tapi kita lihat dulu hasil surveinya Saiful Mujani nih. Ini ya, poin-poin penguatan lembaga DPD. Tidak adanya hak anggota DPD mengawasi pemerintah bisa diterima atau tidak? Bisa diterima hanya 33,7%. Tidak bisa diterima 40 lebih besar. Tidak tahu atau tidak jawab 25%. Ini pandangan masyarakat menyangkut dengan penguatan perannya DPD. Yang kedua, sorotan kinerja DPD. Ini TNI paling besar. Lihat, DPD hanya 66%. Masih mending dibanding DPR atau partai politik. Dari sini kemudian kita melihat bahwa problem loh. Saya lebih tertarik kemudian kita kembali ke pembicaraan kita tadi. Dan saya mau potong sedikit Bang. Ini masih hebat Bang DPD. Dengan segala keterbatasan bisa mengalahkan DPR yang saya paham soal itu. Saya paham. Ya, saya paham. Maksud saya begini, Anda boleh mengatakan kita lebih baik dari DPR. Ya, seperti inilah surveinya. Tapi Anda melihat ada 3 lembaga yang semuanya entitas politik berada pada paling bawah. Coba lihat. MPR yang merupakan Anda juga di situ, DPD dan DPR dan partai politiknya. Ini ada 4 ini entitas politik. Abang pernah nggak berpikir
ketika DPD mungkin nanti satu masa Ya. dengan dukungan abang. Itu yang Nggak, itu yang kita mau bicarakan. Nggak, tunggu gitu. sebentar. Pernah nggak abang berpikir pada satu masa ketika DPT mendapat kewenangan seperti DPR, dia akan berada di posisi Ya, terakhir? itu makanya itu yang kita mau bicarakan. Iya, Nah, iya. Tapi hari ini makanya ini apa namanya ini Akbar Faisal Unsensor ini sebenarnya ingin memberikan penguatan tapi sekaligus juga mengulik apa namanya kesiapan Anda Ya. untuk mengambil Oh, iya. peran-peran besar. Ya, Kan? exactly. Ya. Pak Farul Rozi, coba lihat apa yang ingin Anda katakan dengan ini. Yang pertama gini, usia DPD 17 tahun dibandingkan 76 tahun usia DPR. Dan anggaran yang didapatkan selama 76 tahun ditambah dibandingkan dengan anggaran yang didapatkan selama 17 tahun. Ya, itu jauh sekali. Kalau kita bandingkan anggaran DPR dan DPD, itu jauh sekali sebenarnya. Secara legislasi, budgeting, ya, kemudian satu lagi masalah pengawasan. Tapi kekuatan yang dimiliki oleh DPD adalah power terhadap pengawasan. Kita bisa mengawasi, bahkan dana aspirasi DPR kita bisa awasi. Dan kita baru saja duduk sama KPK. Ternyata Dana aspirasi? Ya, teman-teman DPR kan punya juga nih anggaran-anggaran titipan. Apa Kita bisa loh. Apa urusannya dengan DPD? Loh, pengawasan bisa dilakukan itu dana APBN. Oh, menarik nggak nih. bisa. Apa hasilnya? Ya hasilnya juga banyak temuan kok di daerah. Dan ini rakyat harus tahu bahwa harusnya legislasi ini termasuk DPD kita Jadi- kan berfungsi sebagai legislator bukan eksekutor. Oke, jadi DPD menggunakan kewenangannya bernama pengawasan Ya. dan yang diawasi adalah DPR. Salah Tidak, satunya. APBN yang kita Ya, awasi. APBN. Siapapun pengguna APBN Oke. selama itu terindikasi dan terduga korupsi, Oke, saya paham. kita Tenang, temukan. tenang. Mengawasi penggunaan APBN. Salah satunya di situ kan ada pengguna APBN bernama DPR. Ya. Dan kemudian Anda menemukan Ya. dana aspirasinya DPR Ya. banyak pelanggaran, banyak bolong, dan banyak hal-hal yang potensial untuk dianggap pelanggaran. Exactly. Oke? Ya. Dan kemudian Anda sudah duduk dengan KPK Ya. untuk itu. Iya. Oh, menarik. Coba jelaskan kepada kita apa itu. Artinya gini, ada 400 Jangan belok lah ya. Ya, Saya mengikuti logika yang tadi ya. lebih anggota kepala daerah yang bermasalah secara korupsi hari ini. Dan anggota parlemen di seluruh Indonesia itu juga bermasalah lebih dari angkanya itu 100. Ini menunjukkan bahwa persentase kita terhadap penggunaan anggaran tidak baik-baik saja. Oleh karena itu kita berkolaborasi dengan di KPK misalkan, kita punya 34 provinsi dengan 136 yang bisa memonitoring anggaran APBN kemana saja. Kita bisa lihat langsung benar atau tidak, tepat sasaran atau tidak. Nah, yang menjadi persoalan hari ini keinginan DPD adalah preventif, membantu KPK dan DPR juga dan termasuk negara agar tidak terjadi kebocoran anggaran terhadap hal-hal yang tidak substansi. Enggak. Saya jujur mengapresiasi ya. Iya. Saya tidak boleh menggunakan kata keberanian. Ya, Sebab seharusnya kita sudah melewati tahapan itu. Exactly. Sekarang ini adalah kesadaran kita bagaimana bernegara. Ya. DPD menggunakan kewenangannya untuk mengawasi anggaran APBN salah satunya dengan saudara tua. Apakah itu Anda lakukan karena Anda marah pada DPR atau memang murni karena ingin betul-betul menggunakan kewenangan Anda? Ya artinya ini kan kewenangan yang diberikan dan diperintahkan konstitusi. Dan kita bisa melakukan itu ketika memang ada anggaran APBN yang turun melalui pemerintah provinsi, kabupaten, dan juga kepada teman-teman di DPR. Tapi tidak pernah kita dengar itu suara itu baru muncul sekarang ini di ruangan Akbar Faisal Ya Unsensor. mungkin media belum mengekspos secara masif. Tapi intinya kita sudah bersuara. Berapa Contoh jumlah- sebenarnya alat-alat pertanian disalurkan. Apakah penerimaan manfaatnya itu adalah mereka-mereka yang tepat menerima manfaat? Jangan-jangan underbow partai. Tanda kutip. Iya kan? Dan semua bantuan-bantuan yang diberikan selalu berafiliasi dengan partai politik. Rakyat itu apakah rakyat partai? Kami itu rakyat daerah. Mereka menjerit ke kita, kok kami nggak dapat bantuan. Seperti itu. Menarik. Pak Akbar. Yang disampaikan oleh Pak Senator dari Aceh tadi nih, Pak Farul Rozi ya. Karena menurut saya tidak boleh memang kita mendiamkan kalau ada sesuatu seperti ini. Apa yang ingin Anda katakan dengan temuan Anda sendiri loh? Ya idealnya kalau menurut saya Bang ya, koalisi negara ini kan harusnya kalau dia harus bisa memilah antara koalisi partai politik dengan koalisi DPR. Ya, karena DPR ini kan jelas fungsinya, dia instrumen negara. Ya. Dia diperankan untuk mengawasi budgeting dan legislasi. Kalau hari ini dia juga tidak mampu melakukan itu, kita di sebelah ini, bagaimana jalannya eksekutif ini? Kalau semuanya dia berjalan sendiri tanpa pengawasan kita.
Dan bagaimana mungkin kita ngawasi kalau kita juga menjadi eksekutifnya? Saya kadang-kadang miris juga di daerah ya. Kita ini banyak tuntutan rakyat. Ini kan kenapa nilai ini rendah? Kadang-kadang seperti itu. Masyarakat itu menganggap kita ini juga seperti eksekutif. Kita bisa bawa kayak traktor, kita bisa bawa macam-macam. Ekspektasi mereka begitu. Padahal kalau kita menjadi seperti itu, membagi-bagi seperti itu, betul untuk kepentingan pribadi kita menang lagi. Karena itulah pragmatisnya rakyat kita. Tapi apakah itu tugas dan peran kita? Bukan. Bagaimana kita ngawasin lagi ini barang? Ya, apakah ini barang KW1, KW2? Kalau kita juga bagian daripada membagikan barang itu. Memang Anda tidak mendapatkan kewenangan anggaran yang sama seperti DPR? Sama sekali tidak kita. Misalnya bagi-bagi traktor tadi. Tidak ada kita. Kita tidak ada, juga tidak bisa mengusul. Kita mungkin mengusulkan, tapi usulnya juga tetap kita serahkan melalui DPR. Oh. Jadi kita memang betul-betul. Bang, ini lembaga negara sama, tapi tidak apple to apple. Abang juga tahu lah orang dalam gimana. Saya tahu, tapi saya kan boleh bertanya dong. Jadi kan. Dan sulit sekali. Hukum tata negara kita ini kan harus lebih tahu. Ya, itu dia. Itu dia. Lembaga negara kita ini kan sekarang tidak ada yang lebih tinggi, Bang. Bahkan satu tangga pun tidak ada. Semuanya sejajar. Tapi ketika kita melakukan sesuatu yang memang niatnya bersama-sama untuk masyarakat kita, rakyat kita, itu ketika nanti sama-sama kita rapat sama kawan-kawan di sebelah, itu tidak apple. Jangan gunakan kawan-kawan di sebelah dong. Kita tidak perlu bersopan-sopan ria untuk sesuatu yang memang bukan. Jadi harusnya kita terbuka sekarang ini. Maksudnya DPR gitu ya. Tapi kan teman juga, Bang. Oh ya. Jadi Tapi Bang Akbar mau tahu nggak? Ada bantuan rumah duafa lah untuk seluruh Indonesia. DPD itu dapat? pun jadi bermasalah. DPD dapat nggak? Tidak, itu kan teman-teman di DPR. Dan bantuan rumah duafa pun bermasalah di lapangan. Seperti apa? Loh, artinya, mohon maaf ya, temuan kita mau rumah duafa harus setor dulu, baru diberikan. Kemudian yang menggerakkan itu kan tim-tim dan sebagainya. Oh ya? Ini kan rumah duafa buat mereka yang fakir miskin yang membutuhkan. Saya apresiasi dengan Pak Jokowi, tapi ketika implementasinya di lapangan bermasalah, banyak juga bantuan-bantuan rumah duafa itu akhirnya dipolitisir, dijadikan mau jadi tim atau tidak, mau dukung atau tidak. Akhirnya kan masyarakat akhirnya mengklaim ya demi dapat bantuan ya dia menjadi bagian gitu loh. Ini saya pikir tidak pencerdasan kepada KPK gimana? Ya kita sudah sampaikan banyak hal yang kita sampaikan. Yang penting KPK apresiasi apa yang dilakukan oleh DPD, bahwa persoalan korupsi daerah harus sama-sama kita tuntaskan. Itu aja kuncinya. Sudah ada yang dilakukan? Ya banyak, salah satunya kan temuan-temuan beberapa kepala daerah yang tertangkap itu kan karena laporan DPD juga. Jadi kalau temuan apa segala macam kan kita hanya sekedar memberitahukan kepada yang bisa mengeksekusi. Apakah keluhan-keluhan ini, gugatan-gugatan ini, dan atau barangkali kemarahan-kemarahan ini Anda sudah sampaikan kepada pemerintah, dalam hal ini para menterinya Pak Jokowi? Ya, di dalam RDP kita selalu protes juga, dapat dengar pendapat dan kementerian. Kok usulan kita ya, contoh misalnya soal bedah rumah, macam-macam lah ya usulan kita, traktor, begini yang juga aspirasi dari masyarakat. Tapi kan setelah kita diskusi dengan mereka kan, wah ini habis Pak jatahnya dan seterusnya. Nah ada satu hal ini Bang Akbar ya, saya takut ini DPR ini akan sama seperti DPRD yang ada di daerah. Seperti posisinya apa? Dengan kepala daerah sama-sama penyelenggara pemerintahan. Lihat undang-undang otonomi daerah bahwa DPRD itu sama dengan penyelenggara, makanya dia bukan sparring partner. Nah hari ini ya seperti itu, akhirnya ya kita hari ini ya berharap sebenarnya di level nasional itu ya idealnya seperti undang-undang pemilu beneran, undang-undang MD 3, jangan seperti undang-undang otonomi daerah, sehingga memposisikan kita itu sebagai kayak eksekutif sama legislatif itu sama-sama penyelenggara negara. Kita ini ngontrol negara loh. Kita ini nggak tukang ngawasin. Saya sedikit maju dari apa yang kita bicarakan. Beberapa hari terakhir tahun lalu kalau nggak salah, Anda mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Ya, untuk menggugat tentang apa itu namanya itu presidensial threshold untuk 0%. Ya. Dan bahkan kemudian ada usulan agar DPD boleh mengusulkan calon presiden sendiri. Ya kan dia sebangun dengan itu. Apakah usulan ini karena apa namanya itu Anda sebenarnya juga menempatkan diri sebagai bagian dari agenda besar partai politik, hanya kemudian berwajah DPD atau bagaimana?
Coba tampilin. Ini penguatan DPD sampai pengusung calon presiden. Rencananya tanggal 12 ya? Ya, 12 Januari kita ini. akan sidang pertama ya. Pertanyaan saya tadi itu adalah yang tadi, apakah ini murni karena ingin memberikan penguatan bagi demokrasi kita, atau hanya karena mengatakan gini, oh kita ditinggalin, kita bermain sendiri juga deh? Ya, Bang, agak panjang, jangan dipotong dulu. Ya. Jadi gini, DPD melihat adanya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 bertentangan dengan konstitusi. Artinya presidensial threshold 20% itu inkonstitusional. Tidak diatur di dalam konstitusi, tapi diatur di dalam undang-undang. Undang-undang pemilu. Nah, yang kedua, pemilihan presiden itu langsung dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat melalui sistem demokrasi. Direct demokrasi. Yang terjadi adalah aturan mainnya diatur lagi oleh partai. Harus 20%. Jadi partai politik menyiapkan orangnya di bilik suara, rakyat datang berbondong-bondong ke kotak suara hanya memilih mereka-mereka yang sudah ditentukan oleh partai politik. Ini nggak fair, ini nggak demokrasi. Yang kita inginkan adalah rakyat yang menentukan, silahkan siapapun. Berikan ruang, bukankah mekanisme kita adalah 50+1 misalkan. Ada 2 putaran pemilu. Jadi biarkan saja semua masyarakat, rakyat yang terbaik, putra terbaik itu muncul baik melalui partai politik, dan kita mengusulkan pasal tambahan. Loh, kalau melalui mekanisme partai politik silahkan melalui partai. Di luar dari partai politik atau non partai silahkan daftar melalui DPD. Itu ada keseimbangan di dalam sistem demokrasi. Nah, mereka-mereka yang tidak terakomodir dalam partai politik silahkan mendaftarkan diri. Jadi bukan permasalahannya Pak Lanyala ingin jadi calon presiden, enggak. Kita ini legal standing. Itukah gitu yang Anda gugatkan di MK? Nah, kita menggugat bahwa kita tahu betul 13 kali sudah digugat, ditolak. Nah, ini kan kita menggugah hati nurani dari hakim. Bahwa ini permintaan dari 34 provinsi. Para sultan-sultan, raja, para mereka-mereka tokoh masyarakat yang tidak terakomodir dan teragrekulasi di dalam kepentingan demokrasi hari ini. Kita mencoba buka ruang itu. Mekanismenya, Bang, sudah kita lakukan di dalam rapat balik ya, rapat prolegnas DPR RI, pemerintah dan DPD Desember lalu. Kita DPD mengusulkan berkali-kali dalam rapat itu agar revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 itu masuk sebagai prioritas prolegnas. Ternyata semua menolak karena dianggap waktu dan sebagainya. Artinya mekanisme legislasi tertutup. Yang kita lakukan adalah mekanisme hukum hari ini, menggugat ke Mahkamah Konstitusi. Kita menginginkan adalah calon presiden itu jangan dibatasi oleh partai politik. Banyak. Kita ini nggak krisis kepemimpinan. Kita itu cuma krisis moral dan etika politik saja. Kita memberikan ruang siapapun silahkan mendaftar. Tapi tidakkah konstitusinya memang mengatakan begitu? Ya, konstitusi tidak membatasi 20%. Semua warga negara memiliki hak konstitusi, hak demokrasi untuk menjadi calon presiden atau dipilih dan memilih. Nah, persoalannya kalau dibatasi aturannya itu melalui... tidak apa-apa lewat partai politik tapi jangan dibatasin. Ya jangan dibatasi. Kira-kira begitu ya. Iya, bukan persoalan 0%, dihapuskan saja. Sekarang pertanyaannya, partai politik berani nggak? Ya kalau tidak berani, kenapa tidak mau rubah? Persoalan sekarang bukan persoalan berani atau tidak berani. Kalau partai politik kita tanyakan, berani nggak lawan Pak Lanyala misalkan, Gatot, siapapun tokoh-tokoh yang hari ini, mereka mengatakan yakin menang dan berani. Persoalan ini kan oligarki yang berada di atas mereka, yang berlindung di bawah oligarki yang tidak berani. Sehingga prakteknya adalah perintahnya jangan dibuka 20%. Nah, kita akan mendobrak itu. Pak Bustami, menurut Anda ya, kenapa partai politik begitu mengunci barang ini? Begitu menutup diri untuk terbukanya ruang-ruang pengabdian kepada negara dari para pihak. Saya orang partai politik loh, tapi saya bertanya. Jadi pertama saya memaklumi, jadi DPR ini kan selalu pakainya adalah konstitusi. Jadi konstitusinya yang ada seperti itu. Konstitusi hari ini Undang-Undang 7 nomor 2 tahun 2017 itu Bang Akbar, bahasanya begitu 20% dan itulah. Jadi kita hargai itu. Tapi tolong juga hargai kita, karena kita ini selaku anggota DPD dan juga anggota MPR, yang tugas MPR itu ada 3. Mengamandemen Undang-Undang Dasar 45, yang kedua ngangkat presiden, 3 berhenti presiden. Menurut tafsir kita, Undang-Undang Dasar 45 pasal 6A itu nggak ada tafsir lain, kecuali yang namanya calon presiden itu diusung oleh partai politik, gabungan partai politik, peserta pemilu, selesai. Itu tafsir MPR. Ya, kita hargai betul itu. Waktu itu mereka adalah seorang negarawan yang betul-betul memaknai konstitusi itu adalah hak daripada seluruh warga negara, sehingga tidak ada persen-persenan. Ya,
Tetapi pada akhirnya kok disetujui undang-undang kita itu ada persen-persenannya. Dan ini menurut kita nih kok mana yang benar nih? Ya. Ya, apa? Kalau memang harusnya MK itu, kalau menurut kita nih, Bang Akbar, harusnya kalau MK mau menyetujui kalimatnya seperti itu, undang-undang pemilu ini, dia batalkan dulu konstitusi kita yang pasal 6 itu. Jangan bahasanya begitu. Nah sekarang pertanyaannya mana yang mau di atas nih? Mau konstitusi Undang-Undang Dasar 45 atau mau undang-undang? Nah, gini Pak Bustami, juga kepada Habib. Kelihatannya kok cara main Anda di DPD itu agak kurang taktis gitu loh. Langsung suka berkelahi kelihatannya itu. Langsung tabrak ke sana gitu. Kenapa tidak? 2 tahun setengah. Dari 2 tahun setengah kita diplomasi, kita kompromi, kita melakukan rapat. Saya nggak pernah mendengar Anda pergi menemui partai politik. 3 undang-undang kita serahkan ke kamar sebelah untuk disahkan. Mungkin bisa dilalui misalnya menemui pimpinan-pimpinan parpol. Sudah dilakukan. Itu dilakukan. Bahkan anggaran DPD dibatasi, dikurangi pada lagi. tingkatan elit lah ya. Jadi pimpinan-pimpinan kita ini kan punya jenjang. Kita ini di komite, ada juga DPD bersama wakil-wakil. Jadi kita pikir memang itu tadi karena sama-sama pegang konstitusi. Nah oleh karenanya kita ingin meluruskan lah ya. Jadi kenapa sih persoalannya ini terlalu berat ya? Kenapa sih? Kalau ini memang salah, masa kita mau terusin aja yang salah ini sih? Ya, pemilu ini, undang-undang ini kan buatan kita juga, manusia kan. Ya, faktanya kemarin Undang-Undang Cipta Kerja juga bisa bertentangan dengan apa? Konstitusi. Ya, ada beberapa kali tuh. Kenapa kita setiap tahun membuat revisi undang-undang? Artinya kan tidak sempurna juga undang-undang yang sudah dibuat itu. Bib, Anda kan Ketua Badan Urusan Legislasi Daerah. Iya. Pernah nggak lembaga yang Anda pimpin di DPD ini membuat sebuah kajian dan atau riset, survei, kemudian ini saya mencoba berada pada alur tuntutan Anda ya, mendapatkan penguatan, bukan dibubarkan. Pernah nggak Anda membuat sebuah riset atau survei di mana keinginan masyarakat di daerah Anda itu DPD ini mau diapain? Nggak pernah ya? Setahu saya pernah, tapi karena saya baru dari Agustus tadi, dalam masa saya belum ada. Saya baru dilantik jadi ketua BUMD. Oh, iya. Ya. Nah itu maksud saya begitu. Jadi mungkin saya tidak sedang menguliahi Anda tentang bagaimana berkomunikasi teman-teman. Anda lebih jago lah. Tapi dari pengalaman saya mungkin ada baiknya barangkali melibatkan para pihak. Dan para pihak itu seperti tadi saya katakan bicara dengan pimpinan parpol segala macam. Kalau sudah dilakukan sekali 2 kali lakukan terus. Lawang gugatan Anda 13 kali juga masih tetap diajukan kan. Nah menyangkut dengan Habib tadi, siapa tahu mungkin masyarakat tidak tahu ini DPD maunya apa sih? DPD bisanya apa sih? Jadi begini, kok mintanya kewenangan yang besar gitu loh? Bang, bisa saja seperti begini, itu kan kita pernah bikin kegiatan DPD Goes to Campus. Oke. Jadi kita datang ke sana Fakultas Hukum, anak-anak. Waktu itu salah satu dosen ingin membuat paparan karena kebetulan saya yang duluan bikin paparan. Judul paparannya DPD antara ada dan tiada. Saya rasa itu juga abang sudah sering kali mengatakan kan. Tapi ketika mendengar penjelasan saya bahwa DPD itu penting. Kenapa penting? Karena dia tidak berbasis kepada penduduk. Yang hari ini kenapa masyarakat di daerah teriak nyaring suaranya. Kita tahu bagaimana Jawa sentris. Dan abang dari Sulawesi juga merasakan, tapi abang masih beruntung. Karena wakil presiden dari Sulawesi. Yang kita dari sini. Bagaimana pembangunan infrastruktur. Katanya pendidikan harus bagus. Tapi abang tahu sendiri kan bagaimana kualitas. Saya bicara satu contoh, pendidikan. Kualitas universitas kita. Begitu susahnya untuk mendapatkan akreditasi A. Iya kan? Nah, ini terjadi kenapa? Karena saya bilang adanya kesenjangan ketidakadilan. Nah beda DPD. Mau dari Jawa Barat yang penduduknya 40 juta, dia kursinya tetap 4 Bang. Kalsel yang cuma 4 juta sekian. 4 juga. 4 juga Bang. Ini harapan kita. Di sini ada hope. Nah kalau ini harapan ini belum apa-apa sudah mau dipotong Bang kepalanya Bang. Lah iya makanya saya paham lah. Ya seharusnya. Ada banyak pendapat soal itu, ada banyak argumen soal itu. Tapi maksud saya itu tadi mungkin saja orang tidak tahu warga atau pemilih Anda atau rakyat
tidak paham sebenarnya tembok ini apa begitu. yang telah Anda lakukan. Sementara mereka pikirannya begini, ini DPD ini cuman begini-begini aja, padahal hak dan kewajiban hak-haknya dari negara sama saja. Gaji dengan DPR sama kan? Gajinya berapa sih sekarang DPD? Cuman 4 juta kan? Enggak, 16 juta. Enggak, 4 juta gaji, tunjangan itu sama tunjangan. Sama kan dengan DPR kan? Gaji pokok. Saya nggak tahu DPR, Pak. Nah, gaji pokok. Gaji pokok DPR Abang itu yang kasih tahu DPR. Gaji pokok 16 juta. Ya kan tunjangan sekitar 59. Reses sekitar 450 juta. Si Krisdayanti sudah pernah membuka di sini. Bang, Krisdayanti bangku Situ, panasnya di sini ya. Di situ. Nah, masih ada yang belum dibuka pada saat itu. Misalnya dana kunjungan luar negeri, dana apa itu anggaran amplop coklat untuk pembahasan sidang. Wah. Sama kan yang diterima? Nggak kan? ada, Hah? nggak ada pembahasan amplop sidang. Nggak ada kita duit sidang nggak ada, Bang. Saya ketua tim di Komite 1 yang membidangi IKN. Tidak ada dana sidang. Nggak ada, Bang. Minta maaf ya, Bang. Jangan disamakan, Bang. Kita ini dicintai oleh masyarakat. Buktinya tuh surveinya kita di atas DPR. Kita tripartit juga nggak ada. dengan segala cibiran, Bang. Dana kunjungan dapil kan ada. Bang, kita dana kunjungan dapil itu pun tidak seberapa, Bang. Kita kegiatan berapa? Sekarang gini deh, supaya orang tahu berapa yang Anda terima dalam satu bulan. Ada tuh sekretariat saya Berapa? takut salah. Aku pengen tanya teman-teman. Ayo, Jangan kita BUMD. jujur-jujuran. Dia kan tergantung beda-beda daerah, Bang. Beda-beda daerah. Itu sesuai dengan keputusan Kementerian Keuangan. Kalau Kalimantan Selatan berapa? Sekitar 15-an. Totalnya sebulan berapa? Iya itu. Nggak ada sebulan. Totalnya berapa sebulan take home pay? Nggak ada total sebulan. Nggak ada begitu, Bang. Kok maksudnya? Iya, kita cuma dikasih 1 tahun itu 7 kali. Untuk turun ke lapangan. Turun ke lapangan. Itu turun ke Nemuin lapangan. konstituen, reses. Iya. Kundapil Jadi reses namanya. 7 Ke kali. depan juga dikurangi jadi 5 ya. Reses, Bang. Tahun Apa namanya? 2022 Abang kan tadi 5. bilang apa namanya? Kundapil. 7 kali. Iya, saya. Kalau reses? Reses berapa? Empat Reses. masuk 5 ya. Sekarang cuma Masih 3 sekarang cuma 3. 3. Tahun 2022. DPR kan 5 kali. Ya, Bang, ini kita ini anggaran, Bang, jangan disamakan dengan DPR. cuma 900 miliar. Kita ini nangis-nangis. Anggarannya DPD 900 miliar Iya. per tahun. Ya. DPR Dengan 1.200 staff dan sebagainya. 1.200 staff. Itu dipotong sama sekretariat semua, bukan buat kita. Jangan salah paham, Abang ini. Saya paham. Jangan membentengi diri itu supaya penjelasan kepada masyarakat. Justru saya jangan sampai masyarakat salah persepsi, nanti tambah hancur. Abang juga jangan framing Ya, begitu. belum. Saya nggak framing, tapi kan gini loh. Anda juga perlu masyarakat tahu apa yang Anda lakukan dan berapa negara menghargai Anda. Iya. Menurut saya keterbukaan Iya, informasi itu penting. transparansi kan tadi Iya udah dijawab. Ya. Makanya pertanyaan saya, dalam 1 bulan Anda sebagai anggota DPD Itu nanti bisa take home pay berapa? supaya saya jangan salah, nanti biar sekretariat yang jawab. Saya nggak berani. Pak Farhanasi salah. berapa ya? Apa tuh? 1 bulan itu take home pay anggota DPD itu berapa? Tergantung. Kegiatan kita semakin banyak atau tidak. Tapi kalau 900 miliar anggarannya 120 berapa? 136 fasilitas. Tidak, itu kan ada biaya pegawai, biaya. Ya, tentu saja sama dengan DPR lah kan. Iya, gitu ya. seperti itu. Itu berarti DPR lebih. DPR lebih. Triliunan. DPR triliunan, Bang. Triliunan, iya. Ya nggak sama dengan kita. Tapi dengan segala ini kita tetap semangat, Bang, untuk daerah kita. Iya, memang harus semangat. Iya, lah. makanya jadi kita yakin kalau kewenangan itu kita istilahnya ya nggak usah sama dengan DPR lah. Sedikit aja dikasih, saya yakin itu naik tuh rating DPD. Apa yang dikasih sedikit kira-kira? Anggaran? Ya anggaran nggak perlu. Kewenangan untuk kita pengawasan Ya, secara budgeting efektif. dan pengawasan lah. Pokoknya artinya yang dituntut tadi itu Karena selain nanti kalau anggaran kewenangannya kan gitu Iya. ya. Bang, kalau- kalau anggaran kalau ada- kita ini sebenarnya takut loh, Bang. Kalau Sama kita KPK. bicara anggaran, Kita itu aman dari KPK Bang, karena kita nggak ini ada alhamdulillah, budgeting. Bang. Kita ini bukan orang yang tidak bersyukur. Kita hari ini tidak ada satu anggota DPD yang ditangkap sama KPK, Bang. Dari sekian ratus anggota kawan kita di sebelah. Semenjak ada DPD ya. Iya, nggak ada kita. Yang kita main apa segala macam proyek. Iya, karena tidak punya kewenangan. Nah, itu Ya. kita syukuri juga. Karena ada kewenangan dan uang lah makanya korupsi terjadi. Jadi Kak, Abang jangan fokus juga bicara anggaran ke kita. Itu Abang jebloskan ke kita nanti ke penjara, bahaya Enggak juga kita. Enggak begitu logikanya. Tapi maksud saya, Ya.
Kalau mau main aman kan lebih bagus DPD sebenarnya kan. Tidak ada kewenangan anggaran. Ya, tapi artinya kemudian kita ini di senator sini. legislator kita itu hanya membuat legislasi, bukan eksekusi. Bukan. Itu yang kita minta. Kita ini di bukan sini. kita minta hak budgeting, kita minta aspirasi, Iya, minta iya. ini. Enggak. Kita minta batasi. Iya. Konstitusi kita tuh harus batasi. Legislasi ya fungsinya legislator, ya fungsinya legislasi. Kita ini bukan bicara masuk ke aman. eksekusi, Bang. Dan menurut Anda DPR sudah masuk pada eksekusi? Nah, itu kan sudah menjadi rahasia umum. DPD kan sekarang DPR itu sudah tidak sampai pada hitungan ketiga, bukan apa sih istilahnya? Katanya. Satuan tiga. Tapi kan katanya. Tapi Anda bilang mengatakan tadi itu ada anggota DPR yang bahkan untuk apa? Traktor segala macam ya? Ya itu sampai eksekusi teknis. Iya, sudah bukan satuan tiga. Nah, itu sudah sampai ke bawah ya? Pura-pura nggak Itu tahu sudah lah fungsinya. gimana sih. Bang, apa itu Eksekutor, salah tanya ke Bang. kita? Kita ini belum pernah ke sebelah gitu. Jadi Gitu ya? kita abang yang tahu yang cerita sendiri. Kita nggak tahu. Ini para pemirsa, ini teman-teman anggota DPD ini sedang betul-betul berada pada situasi yang mereka harus bersikap seperti ini. Iya. Sampai mereka sampai begini. Saya paham. Ada banyak hal yang membuat kehadiran Anda itu Anda bingung sendiri barangkali. Ini sebenarnya apa sih kita ini? Saya sudah membuka tadi pada bagian awal seperti itu. Kita masuk pada bagian-bagian akhir, teman-teman sekalian, para senator. Pak Faruk Rosi, kalau kemudian ternyata nantinya gugatan Anda ditolak. Ditolak ya. Kan sidang tanggal 12, beberapa hari dari sekarang. Apalagi yang akan Anda lakukan? Yang pasti kita hari ini melakukan pendidikan politik dan kesadaran politik bangsa Indonesia bahwa republik kita tidak baik-baik saja. Demokrasi kita terjadi pembajakan. Dan konstitusi kita hari ini perlahan itu sudah dikebiri. Kami ingin mempertahankan 3 hal itu, Bang. Dan rakyat harus tahu. Dan kita berterima kasih kepada Pak Akbar juga mengundang kita di sini. Ini pendidikan politik yang masif. Itu tujuannya. Yang sangat luar biasa. Rakyat tahu akhirnya bahwa kita ini sedang tidak baik-baik saja. Bayangkan lembaga negara DPD, Bang. Seperti kami yang punya legal standing sebagai wakil daerah. 1 anggota DPD ada yang 4 juta. Yang memilih. Sementara anggota DPR cuma 50.000. Dia kelipatan 10 sampai 20 suara kursi yang ada di DPR duduk di DPD. Kita hadir di MK sebagai wakil daerah menggugat MK. Ini kan sesuatu yang tidak pernah ada dalam sejarah di Republik maupun di negara-negara demokrasi. Saya tangkap. Kita ingin menunjukkan kepada MK, ini hakim harus punya hati nurani di dalam hal ini. Ini kayaknya Anda harus putar ini acara ini nanti di depan MK ya. Nah, artinya kami yakin MK masih punya hati nurani. Ya, yakin ya? MK masih punya kewenangan yang mampu diputuskan secara adil dan seadil-adilnya tanpa intervensi oligarki. Oke. Kalau itu terjadi, dugaan kami benar. Oligarki sudah masuk kepada oligarki hukum. Ini bahaya, Bang. Ya. Kita tangkap maksudnya, Pak Bustami. Iya, Pak Akbar. Kalau misalnya gugatan Anda ke MK diterima, Ya. dan DPD boleh mengusung calon presiden, sebutkan 1 nama yang layak untuk kita. Lanyala. Ya. Untuk kita Gua ya. tanya dia, bukan dulu. Semua bisa, semua bisa. Ya. Ya. Kalau khusus untuk 1 nama itu Lanyala. Oke. Tapi ya, ini bukan perjuangan hanya seorang Lanyala ya. Ya. Ini Lanyala adalah sebuah pejuang. Ya. Karena beliau yang menurut kita punya semangat ingin memperjuangkan itu. Intinya kita mau presiden ke depan dari Papua, kita mau presiden ke depan dari Aceh, dari Kalimantan Selatan, dari Lampung. Semua kita Itu beri aja sebenarnya. ruang. Semua Ini kita beri ruang yang ruang. akan Bang, terbuka. Oke. Abang ini orang pintar Beb, untuk negeri, Bang. tunggu dulu, pertanyaan tuh habis. Ini sahabat saya ini. Tadi sudah pertanyaan kepada Habib jawab. Nah, sekarang aku balik pertanyaannya. Iya. Kenapa menurut Anda itu DPR itu betul-betul menafikan Anda? Kita sudah membahasnya tadi. Tapi dalam hal Pilpres, kayaknya kecil kemungkinan itu Anda diberikan ruang untuk itu. Tapi Anda sudah mengeluarkan nama tadi, Pak Lanyala. Kenapa Anda begitu yakin Pak Lanyala lebih mampu dibanding calon-calon dari partai politik itu tadi? Bang, sebenarnya bukan masalah lebih mampu. Kita dari tadi panjang lebar mengatakan bahwa kita tidak meyakini dengan penduduk 250 juta lebih ini, iya kan, lebih itu hanya dikelola oleh oligarki yang jegal sana jegal sini. Kita tidak mau itu. Abang ini orang pinter, Bang. Abang berhak untuk dipilih
dan iya. Surki juga kita diginiin. Bang, kalau abang Follower abang banyak loh bang. Bang, tapi kan abang tahu sendiri bang. Di negeri ini orang pintar belum tentu bang dipilih. Kenapa? Pengkondisian bang. Ini yang susah. Jadi abang sebenarnya jawabannya udah tahu juga. Ini jeruk makan jeruk juga bang. Iya kan? Nah jadi saya juga yang jelas saya mengatakan kita di sini sama-sama menginginkan Republik kita mendapatkan pemimpin terbaik. Bang, kenapa pemimpin ini begitu penting? Abang ingat nggak kalimat abang ketika datang ke Kalimantan Selatan, saya jemput. Katanya abang ketika abang naik mobil saya, Beb, ini kok goyang-goyang terus? Jalanannya memang goyang. Iya kan, Pak? Beberapa tahun yang lalu. Nah, ini kan berkaitan dengan apa, Bang? Kepemimpinan. Ya. Nggak harus kan? Harus tol. Tol kan juga berbayar, Bang. Kenapa jalan negara harus kayak gitu? Negara harus hadir. Berarti kita harus pilih pemimpin terbaik. Saya doakan abang ini salah satu calon pemimpin presiden. Amin, amin, amin. Sur juga kita digini. Doakan juga perjuangan kita berhasil itu tentunya. Baik. Oh, tanpa terasa pada Semakin akhirnya panas ini ruangan. Harus kita batasin. Bahaya ini. Harus kita batasin. Kalau tidak ini bisa pelajur 2 hari 2 malam kita di sini. Itu adalah suara dari lembaga negara terhormat bernama DPD. Mereka-mereka ini bukan main-main loh. Mereka ini seperti yang disampaikan tadi oleh bapak-bapak kita para senator ini. Ada yang sampai dipilih oleh jutaan orang. 4 juta. Ada yang 4 juta, ada yang 3 juta. Di Jawa Barat itu bisa sampai 4 juta. 4 jutaan gitu kan pemilih. 4 juta lebih. Oke. Nah, mereka sedang mengajukan gugatan sekarang dan itu pandangan mereka tentang demokrasi, tentang oligarki, termasuk dengan saudara tua mereka bernama DPR. Akbar Faisal dan Tensor memberikan ruang kepada mereka untuk berbicara. Sebab AHU adalah tempat bagi semua orang untuk berbicara. Apa pula artinya kita berbangsa kalau kita tidak saling menyapa, tidak saling berbicara. Kami memberikan ruang hari ini untuk teman-teman. Segalanya untuk penguatan bangsa. Segalanya untuk demokrasi, dan tentu saja ujungnya adalah bagaimana negeri ini dikelola dengan baik. Teman-teman para senator, saya mulai nyaman menyebut kata senator. Pak Farul Rosi, Pak Bustami, Bib, sahabatku. Senator seutuhnya. Terima kasih sudah bersedia. Terima kasih. Sampai acara ini berlangsung, kami belum berhasil menghubungi Pak Lanyala. Kayaknya lagi berada di daerah yang dan spot di Mamuju sana. Teman-teman sekalian, terima kasih telah hadir di sini. Terima kasih, Bang Akbar. Sehat selalu, Bang Akbar. Terima kasih. Sampai di sini acara kita. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.